sebuah desa tersembunyi di lereng sepi Gunung Muria, Kabupaten Kudus, berdiri sebuah desa kecil bernama Karsapraja, terlindung oleh hutan damar rimbun dan bukit berkabut. Desa ini seolah tak terjamah zaman. Peta modern pun enggan menandainya. Jalanan berbatu dan rumah-rumah kayu tua menjadi saksi bisu tradisi yang bertahan lebih dari 4 abad. Di tengah desa, ada satu mitos yang tak pernah luntur. Bukit Larung, sebuah bukit berkabut, dipercaya menjadi tempat bertemunya dunia manusia dan akhirat. Orang-orang tua berbisik, di puncaknya tersembunyi sebuah pintu gerbang menuju padang mahsyar. Tak banyak yang berani mendekat. Setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara azan samar dari arah bukit, meski tidak ada satupun masjid di sana. Alia Fadilah, 22 tahun, seorang mahasiswi jurusan sejarah dari Universitas Diponegoro, tiba di desa itu pada suatu sore menjelang maghrib. Ia ditemani oleh sahabatnya, Rafli Darmawan, 23 tahun, seorang fotografer dokumenter. Mereka datang untuk meneliti legenda lokal tentang padang mahsyar, bagian dari tugas akhir Alia, sekaligus proyek dokumentasi pribadi. Rafli rasa penasaran mereka menuntun langkah ke tempat yang bahkan penduduk asli pun enggan dekati. Di balai desa yang sederhana, mereka bertemu Pak Kasan, sesepuh desa berusia 65 tahun. Tubuhnya bungkuk, janggutnya memutih, dan matanya penuh peringatan. "Anak muda," katanya berat, "kalian cari ilmu atau cari celaka?" "Kami hanya ingin mendengar kisah Bukit Larung," jawab Alia sopan. Pak Kasan menghela napas panjang. "Kalau kalian tetap mau, menginaplah di rumah saya malam ini. Besok pagi, kita bicara lagi." Malam itu, Alia dan Rafli menginap di rumah panggung milik Pak Kasan. Rumah itu sederhana, namun terasa penuh aura aneh. Di sudut ruang tamu tergantung foto-foto lama, potret hitam putih para leluhur desa. Semua berpose kaku dengan latar belakang Bukit Larung. Saat malam semakin larut, Alia terbangun mendadak. Ia mendengar suara azan pelan, suaranya jauh, tapi jelas, menggema dari arah hutan damar. Alia membangunkan Rafli. "Kau dengar itu?" Rafli mendengarkan. Memang ada suara azan, tapi dengan nada yang melengking asing, lebih menyerupai rintihan. Mereka keluar ke beranda. Udara dingin menggigit tulang. Dari kejauhan, kabut putih pekat menyelimuti jalan setapak menuju Bukit Larung. Seakan ada sesuatu yang hidup di baliknya, menunggu, memanggil. Pagi harinya, Pak Kasan membawa mereka ke Masjid Tua Al-Muhtadin, masjid kecil di pusat desa yang sudah berdiri sejak zaman Sunan Muria. Masjid itu terbuat dari kayu jati, ukirannya kuno dan mulai lapuk. Di teras masjid, mereka bertemu Ustaz Malik, pemuka agama desa. Seorang pria paruh baya dengan wajah tenang. Sorot matanya tajam menembus batin. "Aku tahu kenapa kalian datang," kata Ustaz Malik tanpa basa-basi. "Tapi ingat ini, Bukit Larung bukan tempat bermain. Di sana, apa yang dalam hatimu akan diuji. Dan tidak semua yang masuk bisa pulang." Alia dan Rafli bertukar pandang. Meski rasa takut mengendap dalam dada, keingintahuan mereka lebih kuat. Mereka berjanji, setelah sholat asar nanti, akan memulai perjalanan ke Bukit Larung, ditemani Ustaz Malik sebagai penuntun. Di kejauhan, di atas puncak Bukit Larung yang membeku dalam kabut abadi, sesuatu seperti pintu batu samar terlihat dari mata telanjang. Dan mungkin, malam ini, semua rahasia akan mulai terbuka. Malam semakin pekat. Setelah penemuan sumur aneh di pekarangan rumah tua milik Pak Wondo, suasana desa berubah mencekam. Kabut tebal turun lebih awal dari biasanya, seolah-olah menutupi dosa-dosa masa lalu yang tersembunyi. Dimas, Arif, dan Sari, 3 sahabat yang pertama kali menemukan sumur itu, tak bisa tidur malam itu. Rasa penasaran dan ketakutan saling bertarung dalam batin mereka. Di ruang tamu rumah Aris, mereka berkumpul, membahas apa yang harus dilakukan. "Besok kita harus gali lebih dalam," kata Dimas dengan suara berat, menahan ketakutan. "Apapun yang tersembunyi di sana, mungkin itu jawaban kenapa desa ini selalu dihantui kabut aneh." Sari memeluk lututnya erat. "Tapi, kalau itu sesuatu yang seharusnya tidak kita ganggu." Arif mengangguk. "Kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya soal menemukan sesuatu, ini bisa membangunkan sesuatu." Malam semakin larut. Tepat jam 1:17 dini hari, terdengar suara aneh dari arah sumur. Seperti erangan berat bercampur bisikan pelan. Dimas yang rumahnya paling dekat dengan lokasi itu, segera membuka jendela. Kabut tebal menyelimuti pekarangan, tapi ia bisa melihat samar bayangan seseorang berdiri di dekat sumur. Bayangan itu tidak bergerak,
seolah mengawasi rumah-rumah di sekitarnya. Pagi harinya, mereka bertiga kembali ke sumur dengan membawa peralatan, seadanya lampu Petromax, tali tambang, dan sekop. Pak Wondo yang semalam mengaku mendengar suara aneh dari pekarangannya, memilih berdiam diri di beranda rumahnya. Wajahnya pucat pasi. "Pak Wondo, Bapak tahu sesuatu tentang sumur ini, kan?" tanya Sari memberanikan diri. Pak Wondo hanya memandang kosong itu peninggalan zaman dulu. "Jangan ganggu kalau tak ingin mengundang murka," gumamnya pelan hampir seperti doa. Dimas tak menghiraukan. Dengan semangat muda dan kepala penuh rasa ingin tahu, dia mulai menggali di sekitar mulut sumur. Tak butuh waktu lama sebelum sekopnya mengenai sesuatu yang keras. Benda itu tampak seperti papan kayu tua, berukirkan huruf-huruf Arab kuno. Sebagian besar telah terkikis waktu. Di sekitarnya, tanah terasa lebih dingin, dan aroma anyir perlahan memenuhi udara. Sari tiba-tiba mundur. "Kalian dengar itu?" Arif dan Dimas terdiam. Dari dalam sumur terdengar seperti suara ratusan orang berbisik bersamaan, menciptakan gelombang suara yang hampir membuat telinga mereka berdengung. Ketika Dimas dengan nekat mengangkat papan kayu itu, tanah di bawah mereka berguncang ringan. Lalu, dari dasar sumur, muncul kabut tebal berwarna hitam. Berbeda dengan kabut biasa, kabut itu hidup bergerak, menggulung, dan membentuk sosok bayangan besar. Bayangan itu menunjuk ke arah Dimas. Dia sudah dipilih. Suara itu terdengar langsung dalam pikiran mereka, bukan melalui telinga. Ketakutan melanda mereka semua, tapi lebih dari itu, perasaan bersalah dan dosa seperti menimpa dada mereka seberat batu. Mereka tidak tahu, keputusan untuk mengganggu sumur itu akan mengikat nasib mereka dalam perjalanan gelap yang tak bisa lagi mereka hindari. Pagi itu, embun masih menggantung di rerumputan padang luas yang membentang di belakang Desa Watuanyar. Hawa dingin menusuk kulit dan keheningan terasa berat, seolah-olah alam menahan napasnya. Arya, Sita, dan Fadil yang telah bertekad melanjutkan perjalanan mereka, berkumpul kembali di balai desa yang kini tampak lebih suram dibandingkan biasanya. Pak Lurah Santoso, meski semalam terlihat sangat ketakutan, akhirnya menyanggupi untuk menunjukkan jalur menuju hutan larangan, sebuah area yang oleh warga disebut tepi padang maut. Ia mengingatkan mereka, "Kalian boleh lewat batas batu besar itu, tapi jangan pernah berbicara sembarangan, dan jangan sekali-kali menoleh ke belakang, apapun yang kalian dengar." Ketiganya berangkat, membawa bekal secukupnya, lampu senter tua, jimat kecil pemberian Mbah Wiryo, dan hati yang dibalut kecemasan. Jalanan setapak dipenuhi ilalang tinggi. Sesekali mereka melewati pohon-pohon jadi tua yang batangnya menghitam seperti terbakar. Saat mereka melintasi batas batu besar, sebuah batu berlumut dengan ukiran tak dikenal, suasana berubah drastis. Udara mendadak lebih dingin, kabut tipis menggantung rendah, dan suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan, rintihan, bahkan suara anak kecil tertawa dari kejauhan. Sita, yang berjiwa paling peka, merasa sesuatu mengawasi mereka. Ia menggenggam jimatnya erat-erat sambil berbisik, "Aku merasa kita tidak sendiri." Mereka terus melangkah, namun langkah Fadil tiba-tiba terhenti. Di depannya, samar-samar, tampak seberkas cahaya biru berkedip-kedip di antara pepohonan. Cahaya itu membentuk garis tipis, seakan menarik mereka ke satu arah tertentu. "Lihat itu," gumam Fadil, menunjuk. Tanpa berbicara, mereka sepakat mengikuti cahaya tersebut. Setiap langkah seolah membawa mereka lebih dalam ke dunia lain. Suasana menjadi semakin pekat, seperti melewati lapisan kabut gaib. Setelah berjalan sekitar 30 menit, mereka tiba di sebuah area terbuka kecil yang ditumbuhi rerumputan aneh berwarna ungu gelap. Di tengah area itu, berdiri sebuah gapura tua setengah runtuh yang terbuat dari batu hitam berukir, huruf-huruf kuno yang tak bisa mereka fahami. Di atas gapura itu, samar-samar terukir kalimat dalam bahasa Jawa kuno, "Padang Suci, Pintu Penantian." Seketika itu juga, bumi di bawah kaki mereka bergetar halus, dan dari balik pepohonan, terdengar suara dentingan gamelan yang mengalun pelan. Namun, anehnya, tak ada satupun alat musik terlihat. Arya, dengan langkah berani namun penuh waspada, mendekati gapura itu. Saat ia hampir menyentuhnya, terdengar suara lirih seorang lelaki tua. "Kalian yang melangkah di jalan ini, bersiaplah, karena sekali melewati gerbang, takkan ada jalan kembali." Mereka semua membeku di tempat. Malam kembali turun di desa Selopati, suasana begitu dingin dan aneh. Seperti ada sesuatu yang menunggu dalam kegelapan. Rafli,
Sari, dan Pak Arman berkumpul di pos ronda, masih mencoba memahami peristiwa ganjil yang mereka alami malam sebelumnya. Suara bisikan yang memanggil dari arah pemakaman. "Tua di ujung desa, aku rasa kita harus lanjutkan pencarian kita malam ini," ujar Pak Arman mantap. Tangannya memegang erat tas kecil berisi kitab-kitab tua warisan leluhur. Rafli mengangguk, walau hatinya masih terasa berat. Sari, dengan senter di tangannya, berusaha menunjukkan ketegasan. Meski dari matanya jelas terlihat ada rasa takut yang ia pendam. Sekitar pukul 10 malam, mereka berjalan menyusuri jalan setapak menuju bukit kecil di belakang desa. Di tengah jalan, mereka menemukan sebuah batu besar yang dulu diakini sebagai batu penjaga, sebuah tanda bahwa mereka telah memasuki wilayah yang dianggap suci dan berbahaya. Di balik batu itu, tampak samar-samar kilatan cahaya, seolah-olah ada sebuah gerbang tak kasat mata yang baru saja terbuka. "Apa itu? Gerbang gaib?" bisik Sari. Suaranya hampir tak terdengar. Pak Arman mendekat lebih dulu, membaca ayat-ayat perlindungan dari kitab kecilnya. Saat ia mendekat, cahaya itu makin terang, membentuk sebuah pintu lengkung dengan pola ukiran kuno yang tampak berkilau. Sejenak, angin berhenti bertiup, udara sekitar menjadi berat, seolah waktu melambat. Rafli memberanikan diri melangkah lebih dekat. Saat ia menyentuh batu di sekitar pintu itu, suara berat bergema dari dalam. "Kalian yang memanggil, bersiaplah." Mereka bertiga saling pandang. Tidak ada jalan mundur. Ini adalah momen yang sudah mereka pilih sejak awal mereka memutuskan mencari tahu rahasia desa Selopati. Dengan langkah perlahan, mereka bertiga melangkah ke dalam gerbang cahaya itu. Malam itu udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis merayap pelan, mengelilingi, seakan menutupinya dari dunia luar. Di tengah keheningan malam, langkah tiga sekawan Arman, Dimas, dan Raka terdengar berat menembus jalur setapak menuju hutan pinus. Mereka sudah bertekad sejak awal melanjutkan penyelidikan tentang apa yang sebenarnya tersembunyi di balik kejadian aneh yang melibatkan padang mahsyar misterius di desa ini. Menurut informasi yang mereka dapat dari Mbah Sarip, sesepuh desa, ada satu tempat di hutan itu, sebuah tapak bayangan, di mana batas dunia manusia dan dunia roh menjadi sangat tipis, hingga suara-suara dari dunia lain bisa terdengar. "Ini bukan sekadar suara angin, Raka," ucap Dimas pelan, hampir berbisik. Kata Mbah Sarip, "kalau kita bisa mendengar panggilan dari sana, itu berarti salah satu pintu padang mahsyar terbuka." Arman berjalan paling depan, menyorotkan senter kecil ke arah jalur yang dipenuhi dedaunan kering. Suasana semakin mencekam saat mereka sampai di area yang disebut lubang mati, sebuah tanah cekung penuh akar pohon mati yang saling bertautan membentuk seperti jeruji. Mereka berdiri diam. Seketika, hembusan angin dingin menusuk kulit, membawa serta bisikan samar. "Pulanglah." Dimas mematung, napasnya tercekat. "Kalian dengar itu?" tanyanya guguk. Arman mengangguk. Suaranya dari arah kiri. Tanpa banyak kata, mereka bergerak pelan menuju sumber suara, menelusuri jalur yang hampir tidak terlihat. Langkah mereka semakin berat, seolah-olah bumi itu sendiri menolak keberadaan mereka di dalam hutan. Semakin jauh mereka masuk, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Pohon-pohon tampak lebih rapat dan lebih tinggi, menutupi langit. Cahaya bulan nyaris tak menembus dedaunan lebat. Hanya suara ranting patah dan desah napas mereka sendiri yang terdengar. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah ruang terbuka kecil di antara pepohonan. Di tengah ruang itu berdiri sebuah batu besar berbentuk aneh, hampir menyerupai pintu, penuh ukiran kuno yang tidak mereka mengerti. Batu itu memancarkan aura dingin, membuat rambut di tengkuk mereka berdiri. Ini pasti yang dimaksud Mbah Sarip," bisik Raka. Tiba-tiba, dari balik batu itu terdengar suara tangisan, suara perempuan, lirih dan memilukan. Dimas berusaha menahan gemetar di kakinya. "Apa kita harus terus maju?" tanyanya. Arman menoleh dengan sorot mata tegas. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang." Mereka mendekati batu itu dengan hati-hati. Setiap langkah terasa lebih berat, seolah-olah gravitasi di tempat itu lebih kuat. Dan saat mereka hampir menyentuh batu itu, sebuah bayangan hitam melesat cepat, melintas di hadapan mereka. Angin bertiup kencang tiba-tiba, memadamkan senter di tangan Arman dan Dimas sekaligus. Dalam kegelapan total, suara bisikan itu semakin jelas. "Kalian telah memanggil kami. Kalian tidak akan bisa kembali." Kepanikan, Raka panik, mencoba menyalakan kembali senter, namun gagal.
Tangan mereka meraba-raba di antara kegelapan pekat, mencari satu sama lain. Arman berusaha tetap tenang. "Pegang tanganku, jangan ada yang terpisah," serunya. Namun sebelum mereka sempat berkumpul, tanah di bawah mereka bergetar. Batu besar di tengah ruang terbuka itu mulai bersinar redup, memperlihatkan sesuatu yang lebih mengerikan. Sepasang tangan kurus dan pucat merayap keluar dari celah-celah batu. Suasana menjadi kacau. Teriakan Dimas menggema saat dia hampir terserat sesuatu dari balik batu. Dengan seluruh tenaga, Arman menarik Dimas ke belakang. "Lari!" teriaknya. Mereka berlari sekuat tenaga, menembus kegelapan hutan. Nafas mereka memburu, dada mereka terasa hendak meledak. Namun suara bisikan itu terus mengikuti mereka. Seakan-akan udara malam membawa sosok-sosok dari dunia lain mengejar mereka. Akhirnya, mereka menemukan jalan keluar ke pinggir hutan. Jatuh tersungkur di tanah berumput. Setelah lolos, mereka terdiam lama, hanya terdengar suara nafas mereka yang memburu. "Apa tadi itu?" gumam Raka sambil menatap ke arah hutan yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Arman masih terengah-engah, menggeleng. "Aku rasa kita baru saja membangunkan sesuatu." Dimas menunduk, matanya kosong, dan sepertinya mereka belum selesai dengan kita. Sementara itu, di dalam hutan, batu besar itu perlahan kembali diam, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi suara bisikan halus masih samar terdengar di udara malam. "Kalian belum selesai." Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah-olah alam menahan napasnya sendiri. Aroma tanah basah bercampur dengan harum aneh yang menusuk hidung. Dari kejauhan, suara aliran air yang deras menggema, bercampur dengan bisikan-bisikan samar yang terdengar. Seperti doa dalam bahasa kuno. Arka, Nara, dan Sinta melangkah hati-hati di antara bebatuan besar yang membentuk jalur menuju gerbang cahaya, pintu gerbang mistis yang dipercaya sebagai jalan menuju kebenaran padang mahsyar. Ini lebih dari yang kita duga," gumam Sinta dengan napas memburu. Matanya terpaku pada cahaya redup yang mulai menembus dari balik kabut di depan mereka. Nara, dengan tas ransel berisi kitab tua dan catatan kuno di punggungnya, mengangguk. "Menurut kitab Al-Masyari, kita harus melewati 3 ujian sebelum mencapai inti padang mahsyar ini. Ini baru awal." Arka, yang selama ini berusaha menjaga ketenangannya, mulai merasakan kegelisahan yang merayap. Bukan rasa takut biasa, tapi ketakutan yang seolah lahir dari jiwa mereka sendiri. Ujian pertama, jembatan bayangan. Di hadapan mereka terbentang sebuah jembatan tua dari kayu lapuk, menggantung di atas jurang berkabut. Setiap langkah harus diambil dengan penuh keyakinan, karena jembatan itu hanya menampakkan bagian-bagiannya. Bila seseorang benar-benar percaya, Sinta menelan ludah. "Bagaimana kalau kita jatuh?" "Kepercayaan adalah kuncinya," Arka mengingatkan. "Kita harus yakin." Satu persatu mereka meniti jembatan. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan hidup dan mati. Di bawah, terdengar lolongan makhluk-makhluk tak kasat mata yang seolah menanti mereka terjatuh. Ketika hampir mencapai ujung, bayangan hitam menyeruak dari kabut. Sosok menyerupai manusia, tapi dengan wajah kosong tanpa mata, menghadang jalan mereka. Nara meraih kitab di ranselnya dan mulai membaca ayat perlindungan. Perlahan, bayangan itu menghilang, seolah tercerai-berai oleh kekuatan kata-kata suci. Mereka berhasil melintasi ujian kedua, padang penyesalan. Setelah jembatan, mereka tiba di padang luas yang dipenuhi ilusi. Setiap orang mulai mengalami kilasan dosa masa lalu mereka sendiri. Dosa yang bahkan mungkin telah mereka lupakan. Arka melihat dirinya dulu saat menolak membantu seorang anak kecil di jalanan. Wajah anak itu kini penuh luka dan darah, menatapnya dengan pilu. Sinta dihantui oleh bayangan ibunya yang pernah ia abaikan di saat-saat terakhir hidupnya. Nara melihat kegagalannya membelah sahabatnya dari ketidakadilan. Tangisan, ratapan, dan jeritan memenuhi padang itu. Berat sekali bagi mereka untuk terus berjalan. Setiap langkah seperti membawa beban bertenton rasa bersalah. Namun mereka saling menguatkan. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu," kata Sinta, matanya basah. "Tapi kita bisa memilih untuk tidak terjebak di dalamnya." Dengan susah payah, mereka meninggalkan padang itu, meskipun bayangan kesalahan mereka terus menguntit di belakang. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari cahaya murni. Begitu terang hingga hampir membutakan mata. Di depan gerbang berdiri seorang pria tua berjubah putih. Wajahnya teduh, matanya seperti memandang langsung ke dalam jiwa mereka. "Kalian telah melewati 2 ujian," katanya dengan suara yang bergema.
Kini ujian terakhir bukan tentang keberanian atau penyesalan, melainkan keikhlasan. Satu persatu, mereka diminta untuk melepaskan sesuatu yang paling berharga dari diri mereka. Bukan barang, tapi bagian dari diri mereka sendiri, rasa takut, rasa bersalah, ambisi tersembunyi. Arka maju pertama. Ia menggenggam rasa takut yang selama ini ia pendam, ketakutan untuk gagal, ketakutan untuk kecewa, dan dengan berat hati, ia menyerahkannya. Sinta menyusul, melepaskan perasaan bersalah yang selama ini membelenggu langkahnya. Nara akhirnya menyerahkan ambisinya yang tersembunyi, hasratnya untuk menjadi pahlawan dalam cerita ini. Saat ketiganya melakukan itu, gerbang perlahan terbuka. Cahaya suci menyelimuti mereka, menyembuhkan luka-luka jiwa yang telah lama membusuk. Di balik gerbang, yang mereka temukan bukanlah akhir seperti yang mereka kira, melainkan permulaan baru. Sebuah padang bersih terbentang sejauh mata memandang, dipenuhi orang-orang yang mereka kenal dan cintai, bukan dalam wujud fisik, melainkan dalam bentuk jiwa yang bersih. Arka, Sinta, dan Nara sadar, mereka telah menyentuh rahasia. Padang mahsyar, tempat di mana segala kebohongan runtuh, dan hanya kebenaran yang bertahan. Namun perjalanan mereka belum selesai. Suara pria tua itu menggema di kepala mereka. Yang menemukan kebenaran, wajib menyampaikannya, atau dia akan terjerat dalam bayang-bayang kekal. Mereka bertiga saling menatap. Ini bukan sekadar petualangan mistis lagi, ini adalah panggilan jiwa. Mereka harus kembali, harus bercerita, harus memperingatkan dunia tentang kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kabut padang mahsyar. Setelah pertemuan yang mengerikan di makam kelompok yang terdiri dari Azari, Rudy, dan Dita merasa lebih dekat dengan tujuan mereka meskipun rasa takut masih menghantui mereka. Semakin banyak misteri yang mereka ungkapkan, semakin kuat pula perasaan bahwa ada kekuatan gelap yang mengintai mereka. Namun tekad mereka untuk mengungkap rahasia yang terkubur selama berabad-abad semakin membara. Malam itu, setelah beristirahat sejenak di rumah tua milik salah satu warga desa, mereka merencanakan langkah selanjutnya. Azari yang tidak bisa tidur duduk di depan jendela kecil memandangi pemandangan desa yang sunyi. Di luar, kabut tebal menyelimuti padang memberi kesan bahwa dunia luar sudah terpisah dari kenyataan. Suasana yang tenang justru terasa semakin mencekam. Dita yang merasa kelelahan memutuskan untuk tidur lebih awal. Sementara itu, Rudy duduk di dekat meja kayu memeriksa peta-peta dan dokumen yang mereka temukan di makam. Azari, menurutmu apa yang kita temukan di sana itu benar? Tanya Rudy tanpa menoleh. Azari menghela napas menatap peta yang terhampar di meja. Aku tidak tahu, Rudy, namun perasaan ini aku rasa kita harus menemukan jawaban. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar makam biasa. Ini tentang apa yang ada di baliknya. Rudy mengangguk pelan, tapi kita harus hati-hati. Ada banyak hal yang belum kita ketahui. Setiap langkah kita akan semakin mendekat pada bahaya. Azari menatap langit-langit berpikir dalam-dalam. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, Rudy. Aku tidak bisa berpaling setelah apa yang telah kita lihat. Mereka pun sepakat untuk melanjutkan pencarian mereka keesok hari. Sebelum tidur, Azari memberikan satu peringatan kepada Rudy dan Dita. Besok kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai kita terperangkap dalam permainan yang lebih besar. Esok harinya mereka kembali ke makam, meski kali ini dengan perasaan cemas yang lebih mendalam. Namun semakin mereka mendekati lokasi yang disarankan oleh peta, semakin mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin yang berhembus. Hanya hening yang terasa membekukan. Tiba di sebuah area terpencil yang diselimuti pepohonan lebat, mereka menemukan sebuah pintu batu besar yang tersembunyi di bawah akar pohon besar. Di atas pintu terdapat ukiran yang mirip dengan simbol yang mereka temukan di manuskrip lama. Ukiran itu tampak menyala samar meskipun tidak ada sumber cahaya yang terlihat. Ini dia, kata Azari, suaranya hampir tidak terdengar. Ini adalah pintu yang kita cari. Rudy menatap pintu dengan tatapan ragu. Azari, apakah kita benar-benar siap untuk membuka pintu ini? Apa yang akan kita temui di baliknya? Azari hanya mengangguk pelan. Kita tidak punya pilihan. Kebenaran harus terungkap. Dengan hati-hati, Azari mulai memeriksa pintu tersebut, mencari cara untuk membukanya. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah mekanisme tersembunyi. Di sisi pintu, sebuah lubang kecil yang sepertinya cocok untuk kunci. Ini dia, Rudy. Kita akan membuka pintunya, seru Azari dengan penuh keyakinan. Namun, sebelum mereka sempat melanjutkan, terdengar suara berat dari belakang mereka. 3 sosok bayangan muncul dari antara pepohonan. Mereka mengenakan jubah hitam, wajah mereka tersembunyi dalam bayangan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka.
Hanya tatapan tajam yang menusuk. Rudy menarik napas dalam-dalam, tubuhnya kaku. Azari, kita dikepung. Tapi Azari, meskipun ketakutan, tetap teguh. Tidak peduli siapa mereka, kita harus membuka pintu ini. Kita sudah terlalu dekat. Ketiga sosok itu mendekat, dan dalam sekejap, salah satu dari mereka mengangkat tangannya, menciptakan getaran yang terasa hingga ke dalam tanah. Pintu batu yang tadinya tampak kokoh mulai bergerak perlahan, membuka sedikit demi sedikit. Angin dingin menghembus keluar dari celah itu, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih menakutkan. Jangan biarkan mereka menghalangimu, Azari, bisik Rudy, seolah memberi semangat. Azari melangkah maju, membuka pintu lebih lebar, dan akhirnya mereka melihat kegelapan yang tak terbayangkan. Pintu itu membawa mereka ke dalam sebuah ruang yang sepertinya telah lama terlupakan oleh waktu. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang penuh simbol dan misteri. Di tengah ruangan, terdapat sebuah batu besar yang dihiasi dengan tulisan kuno yang hampir tak terbaca. Rudy menggigil. Apa yang kita temukan di sini? Azari, apa ini? Azari menjawab dengan suara penuh tekad. Ini adalah bagian dari rahasia yang telah lama terkubur. Kita harus terus mencari jawaban. Namun, suara langkah kaki yang berat dan gemuruh di luar mulai terdengar semakin dekat. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Azari, Rudy, dan Dita berdiri di ambang pintu batu yang perlahan terbuka, menghadapi ruang gelap penuh misteri. Suara langkah berat di belakang mereka semakin mendekat, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ketiga sosok berjubah hitam kini berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Tanpa suara, hanya tatapan tajam yang mengancam. Masuk, bisik Azari cepat, tanpa menunggu aba-aba. Ketiganya bergegas menerobos pintu batu yang baru terbuka. Saat mereka melangkah masuk, pintu itu kembali menutup dengan bunyi berat, menghalangi para sosok berjubah. Di dalam, udara terasa lembab dan berat. Cahaya remang yang entah datang dari mana memperlihatkan sebuah lorong panjang yang dindingnya dipenuhi ukiran simbol kuno, sama seperti yang mereka lihat di makam sebelumnya. Aroma tanah basah dan dupa lama tercium kuat. Dita menggenggam lengan Azari. Apakah kita sudah melewati titik tanpa kembali? Azari mengangguk pelan. Ini adalah jalan yang sudah kita pilih. Dita, tidak ada jalan kembali. Rudy mengamati sekeliling dengan waspada. Kita harus cepat. Siapa tahu apa yang ada di belakang kita. Mereka mulai menelusuri lorong. Langkah mereka menggema dalam keheningan yang nyaris sakral. Semakin dalam mereka berjalan, ukiran di dinding berubah. Semula hanya simbol, kini berubah menjadi gambaran manusia, padang luas, sungai api, dan langit kelam semacam. Gambaran yang mengingatkan mereka pada cerita tentang padang mahsyar. Hari penghakiman terakhir. Ini bukan sekadar makam, gumam Rudy. Ini seperti cermin dari padang mahsyar itu sendiri. Dita berhenti sejenak di depan salah satu ukiran, menyentuhnya dengan lembut. Lihat, ada sosok yang berdiri sendirian di tengah api. Apakah ini pertanda? Azari memperhatikan dengan serius. Bisa jadi ini peringatan. Mungkin mereka yang masuk ke sini harus siap menghadapi ujian. Seperti di padang mahsyar, mereka melanjutkan perjalanan, dan akhirnya tiba di sebuah ruang besar berbentuk bundar. Di tengah-tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu dengan sebentuk cermin besar di atasnya. Cermin itu aneh, tidak memantulkan bayangan mereka, melainkan tampak seperti memancarkan kegelapan yang berputar. Rudy mendekat perlahan. Apa ini? Cermin yang tidak memantulkan bayangan. Azari, dengan tangan gemetar, meraba permukaan cermin itu. Saat kulitnya menyentuh permukaan, kilatan cahaya hitam menyelimuti ruangan dan tiba-tiba, ketiganya merasakan tubuh mereka ditarik ke dalam dimensi lain. Mereka menemukan diri mereka berdiri di atas hamparan tanah tandus. Di bawah langit merah menyala, di sekeliling mereka, ribuan sosok manusia tampak berbaris. Semua menundukkan kepala, seolah menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Angin panas berdesir, membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat kepala mereka pusing. Apakah ini padang mahsyar? Bisik Dita ketakutan. Sebuah suara bergema, dalam dan menggetarkan jiwa mereka. Kalian yang melanggar batas, bersiaplah menghadapi kebenaran yang tak dapat ditolak. Tiba-tiba, sosok berjubah putih muncul dari tengah kerumunan. Wajahnya tidak terlihat, hanya cahaya yang menyilaukan. Sosok itu menunjuk langsung ke arah mereka bertiga. Kalian mencari kebenaran, tapi apakah kalian siap membayar harganya? Tanya suara itu. Azari melangkah maju, hatinya berdebar hebat. Kami hanya ingin tahu. Kami tidak berniat menodai apapun. Sosok itu terdiam sejenak,
lalu berbicara lagi. Setiap kebenaran memiliki harga. Setiap perjalanan menuju padang mahsyar di dunia ini menuntut pengorbanan. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Dari celah tanah yang merekah, muncul tangan-tangan gelap yang berusaha menarik mereka ke bawah. Rudy berteriak, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tangan-tangan itu. "Azari, lakukan sesuatu," seru Dita. Dengan segenap keberanian, Azari mengingat simbol yang dilihatnya di dinding lorong tadi. Ia mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan doa yang ia hafal dari kitab lamanya. Cahaya putih meledak dari tubuhnya, memukul mundur tangan-tangan itu. Dalam sekejap, mereka terlempar keluar dari dimensi tersebut, jatuh terhempas ke lantai ruang altar, terengah-engah. Cermin besar itu kini pecah berkeping-keping di depan mereka. "Apa yang terjadi barusan?" tanya Rudy. Napasnya berat. "Kita telah diperlihatkan sebuah peringatan," kata Azari, menatap pecahan cermin itu. "Ini bukan sekadar perjalanan mencari rahasia. Ini tentang menyiapkan jiwa untuk menghadapi kebenaran sejati." Di kejauhan, mereka kembali mendengar suara langkah berat mendekat. Mereka tahu ujian mereka belum berakhir. Langit desa Kertawangi mulai menghitam. Awan pekat bergulung berat di atas bukit yang menjadi tujuan utama mereka. Nafas ketiga sahabat, Rizal, Nadia, dan Farhan, mulai memburu. Namun tekad mereka semakin kuat. Di tangan Rizal tergenggam erat kitab tua warisan dari rumah Ki Santosa, pemandu mereka yang telah menghilang secara misterius malam sebelumnya. Mereka tiba di sebuah jalanan tanah sempit yang diapit pohon beringin tua. Dari balik pepohonan, terdengar suara angin mengerang, namun anehnya, di antara desir itu, ada gema samar seperti bisikan doa dalam bahasa kuno. "Tempat ini sepertinya dekat dengan portal yang dimaksud," ujar Nadia, mengamati kompas aneh di ponselnya yang menunjukkan arah berputar tak menentu. Farhan, yang biasanya keras kepala, kini lebih berhati-hati. Ia membaca ulang petunjuk dari kitab. Di persimpangan ketiga, di bawah 3 beringin, kunci gaib tersembunyi dalam bayang malam. Kita harus menemukan kunci itu. Mereka mengikuti jalur samar hingga menemukan persimpangan kecil. 3 beringin besar berdiri berjajar, akarnya meliuk di tanah, seolah menjaga sesuatu yang tak boleh sembarangan disentuh. Tanpa ragu, Rizal melangkah maju, menelusuri akar-akar itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, tanah di depannya bergetar dan sebuah peti kayu kecil muncul perlahan dari balik akar. Peti itu dipenuhi ukiran lafaz dan simbol kuno. Nadia membaca doa perlindungan dengan gemetar. Lalu bersama-sama mereka membuka peti tersebut. Di dalamnya, tergeletak sebuah cincin besi tua dengan permata hitam. Cincin itu terasa berat, seolah menampung ribuan rahasia masa lalu. Begitu Rizal menyentuh cincin tersebut, dunia di sekitar mereka berubah. Awan berputar cepat, tanah berguncang, dan kabut tebal menyelimuti area itu. Dari kabut, sosok-sosok berjubah hitam muncul. Mereka bukan manusia biasa. Wajah mereka kabur, tanpa mata, hanya tersisa rongga kosong yang menatap dingin. "Apa ini?" "Penjaga portal," gumam Farhan dengan suara gemetar. Salah satu sosok itu menunjuk ke cincin, lalu menunjuk ke langit. Tanpa suara, mereka memberi isyarat bahwa pintu menuju cahaya padang mahsyar sudah terbuka. Namun setiap langkah ke depan akan dibayar mahal. Nadia mengencangkan tasnya, menyelipkan cincin ke dalam saku jaket Rizal. "Kita sudah sejauh ini, tak ada jalan kembali," katanya tegas. Rizal menatap kedua sahabatnya. "Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Farhan dan Nadia mengangguk. Langkah kaki mereka menggetarkan tanah, berbatu saat mereka melewati sosok-sosok gaib itu. Di kejauhan, sebuah pilar cahaya putih menyembul di tengah hutan pekat, menggoda sekaligus mengancam. Mereka bertiga berjalan mendekat, tanpa tahu apa yang sebenarnya menanti. Yang pasti, perjalanan ini sudah bukan sekadar mencari jawaban. Ini tentang bertahan hidup, melawan takdir, dan mempertaruhkan jiwa di hadapan kebenaran yang tak bisa dihindari. Angin malam itu bertiup kencang, seolah memperingatkan Jaka, Satria, dan Hana untuk tidak melangkah lebih jauh. Di hadapan mereka, berdiri sebuah pintu besar berukir kaligrafi kuno yang setengah terkubur di tengah tanah gersang. Ini adalah gerbang yang diceritakan oleh sosok gaib di episode sebelumnya. Pintu padang mahsyar. Ini bukan tempat manusia biasa, gumam Hana. Matanya terpaku pada ukiran yang berpendar samar. Satria mendekat, tangannya gemetar saat mencoba menyentuh permukaan pintu. Sesaat, tanah di sekitar mereka bergetar ringan, membuat suara-suara lirih terdengar dari balik pintu.
Seakan ribuan jiwa meratap dalam satu paduan suara yang memilukan. Kalau kita buka pintu ini, kita tidak tahu apa yang akan keluar, bisik Jaka, mencoba menahan langkah impulsif Satria. Namun dorongan rasa ingin tahu lebih kuat daripada ketakutan mereka. Bersama-sama, mereka mendorong pintu tua itu. Awalnya berat, namun perlahan terbuka. Dan dari balik pintu, kabut hitam pekat meluap ke udara malam, membawa hawa dingin yang merayap ke dalam tulang. Dari kabut itu, muncullah sosok berjubah hitam. Mukanya tak terlihat, hanya sepasang mata merah membara menatap mereka penuh amarah. Kalian telah melanggar batas antara dunia fana dan alam hisab. Suara sosok itu menggema dalam hati mereka, bukan di telinga. Hana terjatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Satria berusaha menariknya menjauh. Namun langkah mereka terasa berat, seolah medan tak terlihat mengunci kaki mereka ke tanah. Jaka, dengan segenap keberanian yang tersisa, berseru, "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya mencari kebenaran." Sosok berjubah hitam itu mengangkat tangannya. Seketika, tanah di sekitar mereka memperlihatkan kilatan wajah-wajah manusia yang seolah terjebak dalam dinding tanah. Ada yang menangis, ada yang menjerit, ada pula yang tampak pasrah. Semua mengarah pada satu hal, siksa penantian. Sebelum pengadilan akhir, kebenaran itu dibayar dengan jiwa, sahut sang makhluk dengan suara sedingin kematian. "Satu dari kalian harus tinggal di sini." Ketiganya saling berpandangan, ketakutan menguasai hati mereka. Namun sebelum mereka sempat berbicara, tanah bergetar lebih keras. Sebuah bayangan besar menjulang dari dalam kabut. Pintu itu mulai menarik apapun di sekitarnya, membentuk pusaran yang mengancam menelan mereka hidup-hidup. Jaka menggenggam tangan Hana dan Satria, berteriak, "Pegang erat-erat, kita tidak boleh berpisah." Dengan sisa tenaga, mereka bertiga melawan tarikan gaib itu. Keringat bercucuran, tubuh mereka bergetar hebat. Dalam kepanikan, sebuah suara lain lebih lembut, namun sangat kuat, terdengar, doa dalam bahasa Arab, mengalir seperti sungai yang menenangkan. Sebuah sosok bercahaya muncul dari balik kabut, membelah kegelapan itu. Sosok itu mengenakan sorban putih, jubah bersih, dan memegang tasbih yang berkilauan. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya ke arah pintu, dan perlahan, tarikan mematikan itu berhenti. "Pulanglah," ucap sosok bercahaya itu. "Kalian belum waktunya berada di sini." Tanpa berpikir panjang, ketiganya berlari, meninggalkan pintu yang kini tertutup perlahan, seolah tak pernah terbuka. Di kejauhan, mereka mendengar suara sang penjaga pintu, berbisik, "Di akhir zaman, pintu ini akan terbuka sepenuhnya, dan tak seorang pun dapat menutupnya kembali." Mereka tahu, petualangan mereka belum selesai. Ini baru permulaan dari kebenaran besar yang selama ini tersembunyi. Angin malam bertiup lembut di lembah hitam, membawa aroma tanah basah dan bisikan halus yang terdengar. Seperti doa-doa terlupakan, Alis, Jahra, dan Reza berdiri di tepi padang luas yang baru mereka temukan di balik celah batuan retak. Mereka menatap kosong ke depan di sana, di tengah kegelapan. Sebuah cahaya samar tampak bergetar, seolah memanggil. "Lihat itu," bisik Zahra. Suaranya penuh ketakutan dan kekaguman. Alif mengangguk perlahan. Itu seperti pintu gerbang," katanya, menahan napas. "Mungkin ini yang kita cari, gerbang menuju padang mahsyar bayangan." Reza, yang biasanya skeptis, kali ini terdiam. Ada sesuatu yang begitu mencekam, namun juga begitu mengundang. Mereka melangkah maju, melewati rerumputan tinggi yang bergerak seolah-olah berbisik kepada kaki mereka. Saat mendekat, bentuk cahaya itu menjadi lebih jelas. Sebuah pintu batu berdiri di tengah padang, dihiasi ukiran kuno berbentuk manusia bersujud dan bintang-bintang runtuh. Di sekelilingnya, tanah tampak retak, mengeluarkan semburat merah samar dari kedalaman yang tak terlihat. Mereka bertiga saling berpandangan. Tak ada kata-kata, tak ada perluasan rencana. Hanya satu pemikiran yang sama, mereka harus melangkah lebih jauh. Namun sebelum mereka mencapai pintu itu, suara gemuruh rendah mulai terdengar. Tanah di bawah mereka bergetar, dan dari celah-celah tanah, sosok-sosok kabur mulai muncul, bayangan-bayangan manusia. Wajahnya tanpa bentuk, tubuhnya seperti asap hitam. Mereka penjaga. Zahra terengah-engah, penjaga padang mahsyar bayangan. Salah satu bayangan itu melesat ke arah mereka. Alif cepat menarik tasnya dan mengeluarkan kitab tua yang mereka temukan di makam tua episode sebelumnya. Dia membuka halaman yang bertanda simbol kuno dengan nama yang maha kuasa,
Aku memohon perlindungan, seru Alif keras. Kitab itu bersinar, membentuk lingkaran cahaya di sekitar mereka. Para bayangan menggeram, terdorong mundur oleh kekuatan tak terlihat. Namun, semakin banyak yang bermunculan, jumlah mereka terus bertambah. Kita tidak bisa bertahan lama di sini, teriak Reza, matanya liar mencari jalan keluar. Zahra menunjuk ke sisi lain padang. Ada sebuah jalur batu. Kita harus menuju ke sana. Tanpa ragu, mereka berlari, melewati sosok-sosok gelap yang mencoba meraih mereka. Cahaya dari kitab Alif membentuk perisai samar di sekeliling mereka. Cukup untuk melindungi namun perlahan melemah. Setibanya di jalur batu, mereka menemukan sebuah pintu kecil di tanah. Tersembunyi di balik semak berduri. Dengan penuh tenaga, Reza dan Alif menariknya terbuka, menyingkapkan lorong batu menurun yang gelap dan sempit. Tanpa banyak pikir, mereka melompat ke dalamnya, menutup pintu tepat saat salah satu bayangan hampir menjangkau Zahra. Dalam kegelapan lorong itu, hanya suara napas mereka yang terdengar. Mereka menyalakan lentera kecil, cahaya oranye menerangi ukiran di dinding. Peta jalan menuju pusat padang mahsyar bayangan. Apa ini benar-benar jalan yang seharusnya kita tempuh? Bisik Reza, suaranya penuh keraguan. Kita tidak punya pilihan lain, jawab Alif tegas. Semua ini baru permulaan. Mereka berjalan perlahan, mengikuti peta yang mengarah lebih dalam ke perut bumi, tanpa menyadari bahwa di belakang mereka, sesuatu atau seseorang telah membangkitkan kekuatan yang jauh lebih mengerikan dari sekadar bayangan. Jejak tak kasat mata di hutan neraka, kabut tebal masih mengurung langkah mereka saat Rizal, Adit, dan Sinta meninggalkan sumur tua itu. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah tanah yang mereka pijak berusaha menarik. Mereka masuk lebih dalam ke kegelapan. Angin malam membawa bisikan samar, seperti suara-suara dari zaman yang telah lama hilang. Apa kita diterima setelah menemukan sumur itu? Bisik Sinta, suaranya bergetar. Rizal hanya mengangguk tanpa yakin. Matanya tajam menyisir sekeliling, mencari jalan keluar dari hutan yang tampak tidak berujung. Namun Adit menghentikan langkahnya, tubuhnya kaku seperti batu. Lihat itu, katanya pelan sambil menunjuk. Di antara kabut, samar-samar terlihat sosok tinggi berjubah putih, berdiri mematung di antara pepohonan. Wajahnya tersembunyi, namun auranya begitu kuat, membuat udara di sekelilingnya bergetar. Sosok itu tidak bergerak, ia hanya menatap mereka, atau setidaknya begitulah rasanya. Apa itu wali? Atau sesuatu yang lain? Tanya Rizal setengah berdoa. Tak ada jawaban, hanya desiran angin dan detak jantung mereka yang memekakan telinga sendiri. Perlahan, sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke satu arah jalur setapak kecil di sisi kanan. Tersembunyi di balik semak belukar berduri, Rizal menelan ludah. Kita tidak punya pilihan lain. Tanpa berkata-kata lagi, mereka bertiga bergerak mengikuti arah yang ditunjukkan. Setiap langkah di jalur itu membuat dunia sekitar mereka berubah kabut menjadi lebih pekat, udara lebih dingin, dan suara bisikan lebih keras. Kini menyerupai ratapan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka tiba di sebuah dataran kecil. Di sana berdiri gerbang batu setengah runtuh, dihiasi ukiran kuno yang mirip aksara Arab namun bercampur dengan simbol-simbol aneh. Ini tempatnya, gumam Adit. Tiba-tiba, dari balik gerbang, terdengar suara ringkihan pelan suara kuda. Tidak mungkin, pikir Rizal, namun saat mereka mendekat, dari balik gerbang, muncullah makhluk berbentuk kuda. Tapi tubuhnya setengah membusuk, matanya kosong tanpa bola mata. Sinta menjerit tertahan. Makhluk itu tidak menyerang, ia hanya berdiri di sana, seolah menjaga pintu yang menghubungkan dunia mereka dengan sesuatu yang jauh lebih buruk. Rizal menggenggam tasbih kecil yang selalu ia bawa. Ini ujian, katanya mantap. Kita harus melewatinya. Dengan langkah berani, Rizal mendekati makhluk itu. Ia membaca doa pelan-pelan, menggema di antara keheningan mistis. Perlahan, makhluk itu mundur, membuka jalan ke dalam gerbang batu. Di sisi lain gerbang, mereka menemukan dirinya berada di dunia yang aneh. Pepohonan membungkuk, tanah merah gelap seperti darah, dan langit berwarna keunguan, berputar pelan seperti pusaran neraka. Di tengah area itu, berdiri sebuah sumur lain, tapi kali ini sumur itu hidup. Dindingnya berdenyut seolah-olah bernapas, dan dari dalamnya terdengar jeritan ribuan jiwa. Padang mahsyar ini, desis Sinta, hampir menangis. Tiba-tiba, dari arah sumur, muncul siluet seseorang. Ia mengenakan pakaian lusuh, wajahnya tertutup tudung,
namun tubuhnya terlihat rapuh. Aku harus memperingatkan kalian, katanya dengan suara pecah. Kalian sudah terlalu jauh, kembali sebelum terlambat. Namun sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, tanah di sekeliling sumur pecah. Muncul tangan-tangan hitam besar dari dalam tanah. Meraih, mencakar, berusaha menarik apa saja yang hidup. Rizal berteriak, lari. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, berusaha menghindari tangan-tangan itu. Tapi tanah terus retak, dunia itu tampak runtuh sedikit demi sedikit. Di tengah kekacauan itu, sosok berjubah putih dari awal tadi muncul kembali. Kini berdiri di jalur aman yang mengarah ke atas bukit kecil. Ia mengangkat tongkat kayunya tinggi-tinggi, menciptakan jalur terang di antara kegelapan. Tanpa ragu, Rizal, Adit, dan Sinta berlari menuju cahaya itu. Saat mereka melewati gerbang terakhir, dunia di belakang mereka meledak dalam suara jeritan memilukan, seolah-olah ribuan roh ditelan kembali ke dalam kegelapan. Begitu mereka keluar, kabut perlahan menipis. Mereka menemukan diri mereka kembali di pinggir pesarean. Dekat pesarean Sunan Muria, langit telah cerah, dan azan subuh berkumandang dari kejauhan. Mereka bertiga saling pandang, tubuh gemetar, jiwa tercabik. "Kita selamat," desis Adit. Tapi dalam hati mereka tahu perjalanan ini belum berakhir. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Misteri yang lebih besar menanti. Mereka hanya bisa bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar berhasil keluar? Atau apakah ini hanya bagian lain dari mimpi buruk yang jauh lebih dalam? Di kejauhan, angin berbisik pelan, membawa satu kata dalam bahasa kuno yang hanya bisa dimengerti hati mereka, ujian belum berakhir. Kabut pekat terus bergulung dari balik gerbang batu tua itu. Nanda, Rio, dan Sari berdiri membeku. Angin dari dalam gerbang terasa dingin dan berat, seolah menarik roh mereka perlahan. "Apa? Kita harus masuk." Suara Sari bergetar, matanya tak lepas dari gerbang setengah runtuh itu. Rio menggenggam batu kecil bertuliskan doa yang ia bawa dari kakeknya. "Kalau kita mundur sekarang, semuanya sia-sia." Dengan hati-hati, ketiganya melewati celah sempit di antara dua tiang batu tua itu. Begitu melangkah, dunia di seberang berubah. Tanahnya merah darah, langit berputar warna ungu gelap. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin, hanya keheningan menakutkan yang menekan dada mereka. Di kejauhan, muncul sosok-sosok berjalan tertatih. Tubuh mereka kusut, wajah-wajah kosong tanpa mata. Itu bukan manusia, itu arwah yang tersesat. Mereka yang tak bisa menemukan jalan ke padang mahsyar. "Jangan lihat mata mereka," bisik Nanda. Teringat akan pesan misterius dari mimpi-mimpinya. Tapi Sari, yang tak kuasa menahan rasa ingin tahu, terpeleset melihat langsung ke arah salah satu arwah. Sekejap, makhluk itu melompat ke arahnya. Rio menarik Sari keras ke belakang, dan ketiganya berlari menembus jalan berbatu yang seolah tak berujung. Mereka berhenti saat menemukan bangunan tua seperti musala kecil, berlumut dan retak. Di pintu kayu lapuknya terukir simbol-simbol kuno, mirip huruf Arab bercampur aksara Jawa. "Kita sembunyi di sini," kata Rio, membuka pintu dengan susah payah. Di dalam, ruangan kosong hanya diterangi lilin kecil yang entah dari mana datangnya. Tapi di tengah ruangan itu, berdiri seorang lelaki tua berjubah putih lusuh. Wajahnya tersembunyi di balik kerudung panjang. Ia berbicara dalam bahasa aneh, suaranya serak dan berat. Sari gemetar. Apa dia manusia? Nanda menahan napas. Lelaki itu mengangkat tangan, dan sebuah gambaran muncul di udara. Jalan bercabang dua. Satu jalan menuju padang mahsyar, dipenuhi cahaya putih. Satu lagi menuju jurang api pekat, penuh suara jeritan. "Ini pilihan kita," gumam Rio perlahan. "Kita diadili sekarang, sebelum sempat mencapai padang mahsyar. Namun untuk melewati jalan bercahaya, ada satu syarat. Masing-masing harus mengakui dosa terbesar mereka." Ruangan itu perlahan mengunci diri, menekan ketiganya untuk bicara. Nanda menunduk. Ia ingat rasa benci yang pernah menjerumuskannya. Rio mengepalkan tangan, mengenang kesalahan yang terus menghantuinya. Sari mulai menangis, tersiksa oleh rahasia kelam yang tak pernah ia akui pada siapapun. Di luar musala, kabut bertambah pekat. Arwah-arwah tanpa wajah mulai mengepung, mengelilingi bangunan tua itu. Mereka harus mengakui semuanya atau terjebak selamanya di dunia yang mengerikan ini. Langit di atas tanah asing itu kini sepenuhnya runtuh. Tidak ada lagi batas antara atas dan bawah. Semuanya adalah kekacauan berwarna merah tua dan hitam pekat. Angin dingin melolong seakan membawa suara ribuan jiwa yang menjerit, memanggil dari kegelapan abadi.
Ilham, Fadhil, dan Sari berdiri terpaku di depan gerbang batu raksasa yang kini sepenuhnya terbuka. Di baliknya, terbentang sebuah padang tanpa ujung, berisi ribuan sosok manusia yang berjalan terseok-seok, mata kosong, tubuh compang-camping, bergerak menuju sebuah menara hitam di kejauhan. Ini, padang mahsyar, gumam Fadhil. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin dan bisikan-bisikan mengerikan. Sari menahan napas. Matanya menatap penuh rasa takut namun juga rasa iba. Mereka semua jiwa yang tersesat. Mereka tidak pernah menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, dari sisi gerbang, muncul sosok tua berjubah putih lelaki yang dulu mereka temui di musala tua. Kini wajahnya tampak lebih jelas. Kulitnya keriput, matanya kosong seolah menatap jauh ke dalam lubang waktu. Dan di tangannya tergenggam tasbih berlumur tanah. "Kalian sudah melihat kebenaran," katanya pelan. Suaranya berat seperti besi tua yang berderit. Tak semua manusia diterima di sisinya. Banyak yang terjebak, menunggu penghakiman yang tak kunjung datang. Ilham, yang dari tadi membisu, akhirnya berbicara. Suaranya penuh ketakutan dan tekad. "Apa yang harus kami lakukan?" Sang lelaki tua tersenyum getir. "Tinggalkan kesombongan, ego, dan keinginan dunia. Hanya mereka yang menyerahkan segalanya, yang akan menemukan pintu pulang." Tiba-tiba tanah di sekitar mereka mulai retak, membentuk lorong-lorong gelap yang menyedot udara di sekitarnya. Sosok-sosok dari padang itu mulai memperhatikan mereka. Wajah-wajah penuh kehampaan, berjalan perlahan ke arah mereka. Pilihan hanya satu, bergerak, atau terhisap bersama jiwa-jiwa yang hilang. Tanpa banyak bicara, Ilham menggenggam tangan Fadhil dan Sari, berlari menembus lorong sempit yang tiba-tiba terbuka di sisi kiri gerbang. Di lorong itu, suara-suara bisikan mengerikan terus menggoda mereka. Suara orang tua, anak-anak, sahabat lama semua memanggil mereka untuk berhenti, untuk menyerah. Tapi mereka terus berlari. Di ujung lorong, sebuah cahaya kecil tampak, lemah, namun cukup terang untuk membedakannya dari kegelapan abadi di belakang mereka. Dengan sekuat tenaga, mereka menerobos keluar dan tiba-tiba dunia berubah. Mereka terbangun di padang rumput luas, di bawah langit biru yang jernih. Tak ada lagi darah, tak ada lagi bisikan, hanya suara angin berbisik tenang di antara ilalang. Di depan mereka, tampak sebuah papan kayu tua bertuliskan, "Pintu penyesalan, hanya mereka yang bertobat yang akan kembali." Ilham menoleh, melihat Fadhil dan Sari tersenyum lemah namun penuh rasa syukur. Mereka tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Tetapi untuk kali ini, mereka telah diselamatkan. Mereka berjalan perlahan menjauh dari papan itu, menuju arah desa kecil yang terlihat di kejauhan. Meninggalkan semua kegelapan di belakang mereka membawa luka, pelajaran, dan janji bahwa mereka akan hidup berbeda, membawa terang di dunia yang perlahan mulai dilupakan oleh manusia. Bersambung.